Salam sejahtera kepada seluruh mahasiswa. Kembali kita berjumpa kembali di dalam materi mata kuliah Administrasi Ekspor Import. Hari ini kita membahas pada pertemuan 6. Ini bagian suplemen dari pertemuan tersebut. Kita bahas khusus tentang sales contract. Baiklah, sebelum kita membahas tentang sales contract, maka kita kembali melihat pertemuan kita sebelumnya bahwa sales contract itu merupakan salah satu dokumen induk di dalam proses kegiatan perdagangan internasional, dalam hal ini ekspor impor. Sebelum menuju sales contract, kesepakatan antara seller dengan buyer melaksanakan perdagangan, maka ada tahapan-tahapan yang perlu kita pahami bersama. Tahapan itu apa saja? Yang pertama yaitu seller biasanya melakukan adanya suatu promosi, expose, ya, melakukan promosi terhadap barang yang dijual. Di mana apabila tidak adanya pembeli atau tidak adanya permintaan dari buyer, maka seller berusaha untuk mempromosikan daripada barangnya melalui perdagangan, promosi perdagangan internasional, event, melalui internet, ataupun melalui leaflet dan brosur-brosur. Nah, di sini kemudian memunculkan adanya komunikasi antara mereka yang berminat terhadap barang dengan penyedia barang, dalam hal ini ada eksportir. Nah, maka dilakukan komunikasi lewat korespondensi, ya, bisa email, bisa telex, bisa melalui telepon. Nah, setelah terjadi adanya suatu kesepakatan awal, maka memunculkan namanya inquiry, yaitu permintaan, pengajuan permintaan oleh buyer. Nah, di sini permintaan tersebut harus dijawab oleh seller. Nah, tahapan berikutnya yaitu tahapan overseat, yaitu tahapan ketiga. Dalam tahapan overseat ini, seller melakukan pengajuan offering, yaitu penawaran, yaitu free offer. Penawaran tidak mempunyai batas waktu berlakunya dan sewaktu-waktu dapat berubah, maka sering ditandai dengan without engagement, subject unsold, subject to our final confirmation di dalam kalimat penawaran tersebut. Ada juga yang menggunakan form offer, yaitu penawaran tetap. Di sini penjual dapat mempertahankan kondisi penawarannya selama dalam batas waktu yang ditetapkan dalam offersheet tersebut dengan kalimat this offer will be valid until. Nah, titik-titik-titik ditentukan waktunya kapan. Nah, setelah dilakukan suatu offering, apabila tidak adanya counter offer dari buyer, artinya di sini buyer keberatan terhadap harga dan perlu negosiasi harga lagi, maka apabila terjadi counter offer, maka seller melakukan penawaran ulang kembali sesuai dengan kesepakatan harga antara seller dan buyer tersebut. Apabila sudah disepakati di sini, maka muncul pengiriman order sheet kepada pihak buyer. Selanjutnya, apabila sudah disepakati, lalu melaju kepada sales contract. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sales contract? Sales contract adalah kesepakatan eksportir dengan importir melakukan jual beli barang sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Dan masing-masing pihak mengikatkan diri akan melaksanakan semua kewajiban yang sudah disepakati. Pihak yang ingkar janji akan dikenakan sanksi dengan membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dari pemahaman sales contract ini, dalam transaksi perdagangan internasional, kita mengenal 3 asas utama dalam sales contract tersebut. Yang pertama, kesepakatan dibuat oleh dua belah pihak yang disebut dengan asas konsensus kesepakatan. Terus kesepakatan itu mengikat dan berjanji akan menjalankan semua hak dan kewajiban masing-masing. Ini disebut dengan asas obligatoir. Kemudian asas yang ketiga adalah
kedua belah pihak sepakat memberikan ganti rugi kepada pihak lain bila tidak dapat memenuhi janjinya. Ini disebut dengan asas penalti. Selanjutnya, apa saja yang ada di dalam unsur sales contract tersebut? Di mana ini adalah unsur minimal yang ada dan wajib ada dalam suatu sales contract yang harus jelas dituliskan. Yang pertama adalah identitas masing-masing pihak, yaitu menyebutkan siapa seller dan siapa buyer. Yang kedua, dengan jelas menyebutkan description of goods. Artinya di sini adalah menyebutkan daripada produk itu. Apabila produk itu sudah memiliki standar internasional. Kemudian menyebutkan ketiga, quantity wage. Nah, di sini guna menghindari dispute kesalahpahaman harus disebutkan jelas. Misalkan saja 100 ton kopi, ton yang mana sama enggak gitu. Jadi di sini harus menjelaskan apa yang dipakai di dalam mengukur daripada berat daripada suatu barang. Kemudian menyebutkan price, harga penyerahan, sebagaimana disetujui. Apakah FCA, FAS, FOB, CIF, CPT, CIP, DDP, dan lain-lainnya. Harus disebutkan syarat penyerahan dan harga penyerahannya. Unsur kelima yang ada adalah shipment atau pengapalan. Kapan pengapalan dilakukan? Sebutkan tanggal, bulan, pelabuhan muat, dan pelabuhan tujuannya. Apakah dibolehkan partial shipment atau transshipment diperbolehkan atau tidak? Ini harus dijelaskan di dalam kontrak. Keenam adalah payment, pembayaran. Apakah menggunakan LC atau dengan non-LC? Kalau dengan non-LC, dengan apa dilakukan? Ini harus disepakati bersama. Nomor 7, yaitu valuta yang dipergunakan di dalam proses transaksi perdagangan. Ini harus disepakati bersama. Apakah dolar, apakah pound sterling, apakah rupiah. Nah, ini harus valuta apa yang dipergunakan disepakati antara seller dan buyer. Kedelapan, batas tanggung jawab pembeli dan penjual. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap asuransi, biaya pengapalan, biaya lokal. Nah, ini harus disepakati bersama. Kesembilan, kemasan, pengepakan, dan merek. Ini juga harus dituangkan. Bagaimana cara kemasan, bagaimana pengepakan, dan merek itu di dalam proses jual beli dalam sales kontrak. Kesepuluh, siapa yang menanggung beban komisi bila ada untuk maklar atau agen. Nah, di sini juga harus tertuang di dalam sales kontrak. Siapa bertanggung jawab terhadap menanggung beban biaya-biaya komisi di luar daripada kondisi-kondisi yang ada seperti maklar atau agen. Unsur yang ke-11 dalam sales kontrak yang wajib ada adalah persyaratan dan ketentuan penalti. Jadi di sini apabila ada yang melanggar, ada salah satu pihak yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati, maka ada penalti yang harus ditetapkan. Kemudian ketentuan mengenai force majeure. Nah, bagaimana bentuk force majeure yang bisa ditolerir dan bisa diterima antara dua belah pihak tertuang di dalam sales kontrak. Yang ke-13, penunjukan suatu pengadilan bila terjadi sengketa. Nah, ini harus tertuang di mana pelaksanaan pengadilan apabila terjadi sengketa, ketidaksepakatan antara penjual dan pembeli di dalam transaksi perdagangan yang terjadi setelah barang tersebut dilakukan pengapalan atau pengiriman. Kemudian ke-14, penunjukan badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui pengadilan seperti BANI. Nah, di sini perlu ada sepakatan arbitrase mana yang bisa ditunjuk disepakati dua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa yang ada. Yang ke-15, dokumen yang harus dipenuhi oleh pembeli dan penjual seperti faktur, konsumen, polis, dan lain-lain sebagainya harus disepakati bersama. Dituangkan di sana siapa yang bertanggung jawab untuk menyiapkan ataupun bertanggung jawab di dalam menyediakan dokumen-dokumen tersebut.
Sesuai dengan unsur-unsur yang telah kita jelaskan tadi, maka kita melihat contoh dari suatu sales kontrak berikut. Baik, setelah kita melihat contoh daripada bentuk kontrak sales, maka berakhirlah pertemuan kita hari ini yang membahas suplemen daripada pertemuan 6, yaitu kontrak sales. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Pesan saya selalu, tetap semangat dan jaga kesehatan.